Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dia membacakan sebuah cerita yang berjudul Kuntilanak Peliharaan Nenek. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook yang bernama Ga. Dan kita masuk ke ceritanya. Kisah ini berawal ketika aku masih kecil, mungkin berumur 4-5 tahun. Waktu itu, aku dititipkan di rumah nenek oleh orang tuaku karena mereka harus ke Jakarta. Aku yang masih bocah merengek tak mau pisah dan menangis sambil dipangku nenek. Tak lama, nenek membawaku masuk ke rumah panggungnya. Sebenarnya aku gak mau tinggal di rumah nenek, yang penerangannya pun masih minim dan tak ada TV. Hanya radio butut barang elektronik yang nenek punya. Suasananya pun juga bosan, karena rumah nenek terletak agak jauh dari rumah tetangga. Di kiri dan kanan hanya terdapat deretan pohon hanjuang yang berjejer seperti pagar hidup. Dan di belakang rumah nenek itu, dapur les jamban yang terbuka ke hutan pohon pinus, yang kalau siang hari itu terdengar suara serangga yang nyaring. Pokoknya aku tidak betah tinggal di sana, berbeda dengan suasana rumah sendiri yang nyaman. Hari menjelang maghrib, aku menatap keluar dari kaca rumah, berharap bapak dan ibu datang menjemput. Nenek memanggilku untuk tidak terlalu lama melihat keluar, tapi tidak kuhiraukan. Selepas azan maghrib, tiba-tiba aku merasa sedang diperhatikan seseorang dari dekat pepohonan. Aku dikagetkan oleh tangan nenek yang mengangkatku dan dipangkunya di kursi goyang sambil mendengarkan radio yang isi siarannya cuma salam-salam dari pendengar. Aku tahu nenek mulai mengantuk. Perlahan dia menyuruhku tidur di kamar bekas ibu dulu. Malam saat aku tertidur, tiba-tiba aku terbangun di tengah malam. Entah jam berapa, tapi aku mendengar sayup-sayup suara nenek melantunkan tembang. Entah lagu apa, terdengar seperti bahasa Sunda yang bercampur Jawa. Setelah sadar, aku mengintip keluar dari balik gorden. Tak nampak jelas, namun kulihat nenek sedang menyisir rambut seseorang. Entah siapa itu, rambutnya panjang selutut mungkin. Dan perempuan itu mengenakan baju daster berwarna putih lusuh. Pagi hari aku terbangunkan oleh bau ikan asin dan sambal terasi yang sangat menyengat dari dapur. Nenek menyuruhku untuk mencuci muka dan sarapan. Meskipun sederhana, tapi makanan itu terasa sangat nikmat dan bikin ingin nambah. Berbeda rasanya bila aku makan di rumah dengan lauk yang sama. Tadinya aku ingin menanyakan siapa wanita semalam yang nenek sisiri rambutnya di depan teras. Namun aku urungkan bertanya. Menjelang siang, rasa bosan melanda diriku karena tidak ada TV ataupun teman sebaya di sekitar rumah nenek. Aku hanya duduk melamun di bangku teras, berharap ayah dan ibu datang menjemput. Pernah aku melihat orang yang lewat tapi selalu menatap ketakutan ke arah rumah nenek. Entah kenapa, rasanya nenek jarang bersosialisasi dengan warga sekitar. Karena bosan, aku menjelajah seisi rumah, berharap menemukan sesuatu untuk aku mainkan. Instingku tertuju pada kolong ranjang tempat tidur. Di sana aku melihat sebuah kotak peti tua terbuat dari kayu. Saat kurai, tercium aroma seperti bunga melati bercampur pandan. Saat ku coba buka peti itu, tiba-tiba aku dikejutkan oleh suara nenek yang tiba-tiba berdiri di belakangku. "Jangan diberantakin, Cuk. Kembalikan lagi box itu ke tempat asalnya." Nenek menyuruhku keluar. Dia langsung menutup pintu kamar dan lama sekali tidak keluar. Sore pun menjelang, nenek menimbahkan air untukku mandi. Selesai aku mandi, baru mau masuk ke rumah lewat pintu dapur, aku mendengar suara nenek sedang berbicara seperti mengobrol dengan seseorang. Kupikir ada tamu, tapi setelah kuperhatikan tidak ada orang di sana. Karena nenek tahu aku selesai mandi, dia tiba-tiba terdiam dan langsung menyapaku.
Udah selesai mandinya, cepat makan. Tuh nenek udah siapkan makanan. Malam pun tiba. Aku mencoba tidur namun tak bisa. Suara jangkrik yang tadinya nyaring tiba-tiba hening. Suasana menjadi senyap tiba-tiba. Tak lama aku mendengar nenek membukakan pintu, lalu menyapa seseorang yang sudah menunggunya dari luar. Sebelumnya saat malam hari ketika aku tak dapat tidur, aku mendengar nenek membukakan pintu dan keluar menuju teras depan rumah. Perlahan aku bangkit dari ranjang tidur dan mengintip di sela-sela bilik kamar. Kulihat nenek menghampiri seorang perempuan berdaster putih yang pernah kulihat malam kemarin. Wajahnya tidak terlihat, tertutupi rambut yang lebat. Wanita itu pun duduk membelakangi nenek. Nenek langsung mengeluarkan sisirnya dan mulai menembang lagu dengan lirik yang tidak aku tahu artinya, seperti campuran bahasa Sunda dan Jawa. Sambil menyisir rambut wanita itu, nenek sesekali berbicara kepadanya. "Nyai, selama cucuku masih ada di sini, kamu jangan main-main di dekat sumur pancuran itu ya," ucap nenek sambil menyisir rambutnya. Wanita itu tidak pernah bicara ataupun membalas ucapan nenek, hanya dia membisu. Besoknya ketika bangun pagi, seperti biasa, nenek membuatkan aku sarapan sederhana yang sangat enak. Menjelang siang, nenek pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar, meninggalkanku sendiri di rumah. Ya, rasa bosan kembali menghampiriku. Oh, aku masih penasaran dengan kotak kayu yang kutemukan di kolong tempat tidur nenek waktu itu. Mumpung tidak ada nenek, aku berpikir untuk kembali melihat isi dari kotak itu. Langsung saja aku raih kotak kayu itu dan kubuka isinya. Ternyata isinya itu cuma benda biasa, tak berharga di dalam kotak itu. Tersimpan 2 batang paku berkarat yang diselimuti kain putih. Dalam pikiranku, benda apa ini? Cuma paku karatan dan kain putih. Kirain isinya emas, dasar nenek. Setelah ku kembalikan kotak itu ke tempat semula, pas aku mau keluar kamar, tiba-tiba lemari baju nenek bergoyang kencang, seperti sesuatu akan melompat keluar. Namun kejadian itu tidak lama. Setelah nenek pulang, keesokan harinya nenek pergi ke warung. Aku ditinggal karena tertidur dan terbangun lepas maghrib. Nenek belum juga pulang. Saat aku mau menyalakan lampu, tiba-tiba aku dikejutkan oleh tawa. Hihihihihihihi. Terdengar suara tawa seorang perempuan. Aku pun mencari tahu dari mana sumber suara itu. Tapi suara itu tak berlangsung lama. Dalam pikirku, mungkin saja tadi ada orang lewat. Malam pun tiba. Aku pun tidur di kamar seperti biasa. Namun tengah malam, entah jam berapa, perutku tiba-tiba sakit. Dengan kondisi yang masih mengantuk, aku pun terpaksa pergi menuju jamban yang letaknya berada di belakang rumah, menyatu dengan dapur nenek. Saat asik sedang nongkrong, aku dikagetkan dengan suara kretekan timbaan sumur. Seperti ada orang yang sedang menimba air. Kupikir itu nenek, dan aku memanggil-manggil nenek untuk memastikan itu dia. "Nek, nek, nek," kataku, namun tidak ada jawaban dari nenek. Setelah selesai buang hajat, aku pun keluar memeriksa sedekat sumur, namun tidak ada siapa-siapa di sana. Ya, sudah aku pun kembali ke rumah, lewat pintu dapur. Tak lama nenek keluar dari dapur. Dia membawa nampan ayakan yang berisi banyak kembang atau bunga-bunga yang beragam. Aku tak tahu nama dan jenis bunga apa itu. Dengan kondisi yang setengah mengantuk, aku tanya nenek, "Mau kemana, Nek?" kataku. "Mau bawa ini ke belakang," jawab nenek. Aku tidak banyak tanya karena mengantuk dan langsung pamitan untuk kembali tidur. Setelah aku berbaring di ranjang, rasa kantukku hilang. Lalu aku mendengar suara nenek yang sedang mengambil gayung batok kelapa yang digantungkan di belakang bilik kamarku.
Setelah itu nenek pergi menuju sumur. Terdengar dari kamarku, nenek sepertinya sedang memandikan seseorang atau sesuatu. Suara guyuran air berpadu dengan tembang yang nenek nyanyikan. Aku sangat penasaran dengan apa yang nenek lakukan, tapi aku tidak berani mendekatinya. Aku menempelkan telingaku pada bilik kamar. Terdengar sesekali nenek berbicara pada seseorang sambil meraba atau mengeremasi kepala perempuan dengan air kembang. Waktu sudah berlalu tak terasa. Beberapa tahun belakang aku mencabut paku di ubun-ubun kepalamu ini, Nyai, kata nenek. Suara kicau burung dan kokok ayam membangunkanku di pagi itu. Sambil mengucek mata, aku melamun tentang kejadian semalam. Apakah itu memang terjadi atau hanya sebuah mimpi? Belum juga nyawaku terkumpul, nenek sudah memanggil-manggil diriku yang mau kembali tarik selimut. Cuk, udah siang, cepat mandi dan sarapan. Nenek sudah masakin goreng asin dan sambal terasi, kata nenek dari dapur. Meski masih mengantuk, aku ini anaknya penurut pada orang tua. Dengan terpaksa, aku meraih handuk dan pergi menuju kamar mandi yang mengarah ke dapur. Setelah selesai mandi, aku langsung membuka tudung saji dan menyentong nasi panas. Meskipun sederhana, tapi masakan nenek memang tiada duanya. Kalau aku makan makanan yang sama di rumahku, pasti aku tak suka dan sering mengeluh ke ibuku. Selama aku tinggal di rumah nenek, tak pernah terpikirkan olehku untuk menanyakan siapa perempuan yang setiap malam datang berkunjung ke rumah. Sore pun menjelang dan ternyata orang tuaku datang menjemputku. Tentu saja aku senang dan ingin cepat-cepat pergi dari rumah nenek. Namun nenek menanyakan supaya orang tuaku untuk menginap semalam di rumahnya. Namun ayahku menolak. Di sini nampak jelas kalau ayahku tidak suka berlama-lama di rumah nenek. Sikap itu tentu saja membuat ibuku jengkel, dan di perjalanan pulang mereka sedikit berdebat tentang itu. Mas, kenapa sih kamu susah sekali diajak tinggal di rumah ibu? Kata ibuku kesal. Apa kamu malu punya mertua seperti ibuku? Katanya lagi menimpali. Bukan begitu, Dek. Aku gak betah tinggal di sana lama-lama, jawab ayahku. Kenapa, Mas? Bukannya kita dulu berangkat dari keluarga miskin, kata ibu. Duh, bukan itu maksudku. Gimana ya? Sebenarnya aku takut menginap di sana. Rada angker suasananya, jawab ayah yang agak susah mau bicara apa. Aku dari kecil bahkan dilahirkan di rumah itu tidak pernah mengalami hal aneh apapun, kata ibu bernada tinggi. Masa sih? Dulu aku pun beberapa bulan setelah kita menikah mendengar dari orang kampungmu tentang ibumu sebenarnya siapa, jawab ayah lagi. Memang apa yang mereka katakan tentang ibuku, jawab ibu. Ayah pun hanya diam, tak melanjutkan obrolannya sampai kita tiba di rumah. Selesai, cerita tentang nenek masih akan tetap berlanjut dengan judul yang berbeda. Tetap ikuti cerita saya di sini dan terima kasih sudah membaca. Dan cerita ini selesai sampai di sini. Oh ya teman-teman, jangan lupa ya di follow akunnya Ga, yang linknya akan saya sematkan di deskripsi. Terima kasih yang sudah mengikuti saya sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.